kasih. Kami di sini dari petugas upah ini kami merupakan mahasiswa jadi kami datang di sini sebenarnya untuk menginstruksikan bagaimana sih korupsi yang ada di tingkat usia dini. Usia dini itu biasanya dari SD, SMP atau SMA. Ya, teman-teman yang sedang menuju pendidikan asal. Nah di sini sama saya, Albertus Mutia dan juga saya. Di sini kami akan MC pada kegiatan sosialisasi kali ini. Nah, sebelumnya sudah saya untuk membacakan teman-teman juga apa yang saya tulis. Dan pertama nantinya ada pengalaman dari kami, yang kedua adalah ada 25, ketiga media lagu Indonesia yaitu tempat kata sambutan. Dan yang kelima nanti ada pengalaman dari yang sebenarnya jawab dan terakhir nanti dalam ada penunjukan. Nah, sebelumnya teman-teman nanti kami akan melanjutkan ada sebuah kertas yang di soal pretest. Kan di soal pretest itu aja di kawan-kawan sekalian sama asisinya. Jadi nanti soal pretest ini teman-teman, sebenarnya ini bukan ujian, tapi kami ingin mengetahui pemahaman teman-teman tentang korupsi itu sejauh itu seperti apa. Nah teman-teman isi aja sesuai yang teman-teman ketahui. Ini nggak ada nah nanti juga bakal ada soal post test pada saat terakhir. Jadi soal post test ini nantinya kami akan melihat teman-teman mendapatkan apa aja ini selama kami melakukan sosialisasi. Jadi kami bisa menentukan apakah sosialisasi yang kami lakukan ini efektif atau tidak. Nah teman-teman sebagai catatan nanti di kertasnya ini kita tolong ya. Ini dituliskan nama dan juga kelas ini. Nah jadi jangan lupa. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawa oleh Kak Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yaitu nomor kebajikan. Kapan saya Martin Faisal Bileswi, dalam kali ini saya sebagai ketua dari kelompok anti korupsi di FLC. Mungkin kepada adik-adik yang kami sayangi, untuk hari ini kami akan melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan kelinian korupsi dengan tema upaya pencegahan bibit korupsi sejak dini. Nah, jadi mungkin sedikit perkenalan mengapa kami kemudian melaksanakan daripada kelinian korupsi. Satu, kelinian anti korupsi merupakan mata kuliah kami untuk kemudian kami sebagai mahasiswa dapat berdampak kepada masyarakat. Nah, kebetulan kami memilih SMA swasta Katolik Budi Murni 2 sebagai target kami untuk menyosialisasikan berkaitan dengan bagaimana sih berkaitan dengan korupsi itu. Itulah bentuk kemudian kami akan partisipasi kami sebagai mahasiswa kepada masyarakat. Kebetulan kami kan sudah memperoleh ilmu-ilmu berkaitan dengan hukum. Nah, kemudian mengapa kemudian kami memilih upaya pencegahan bibit korupsi sejak dini? Jadi korupsi itu merupakan salah satu permasalahan yang pelik di Indonesia.
Ya mungkin berkaitan dengan hal-hal sederhana saja, berkaitan dengan infrastruktur yang seharusnya kalian dapatkan, berkaitan dengan harga barang yang seharusnya rendah mungkin kalian dapatkan, akan terderogasi karena adanya korupsi daripada pemerintah kita. Nah, dan hal tersebut itu muncul dari terminologi bahasanya. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin, korupsi atau corpus, Arabian itu berarti kebusukan, kejahatan dan lain-lain. Artinya kalau misalnya hal-hal yang berasal daripada tindakan busuk itu, artinya hasilnya akan tidak baik, akan busuk juga. Itu sederhananya. Jadi lanjut, di Indonesia sendiri kita korupsi itu diatur secara pidana. Apa sih tindak pidana itu? Tindak pidana itu ketika sederhananya kalau misalnya kalian melakukan tindak pidana itu, karena akan kena sanksi pidana. Yang pertama berkaitan dengan penjara, kalau enggak denda atau bahkan hukuman mati. Nah, sederhananya kayak gitu. Mengapa kemudian diatur di tindak pidana? Karena tindak pidana itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum. Itulah mengapa saya nyatakan tadi, ketika korupsi dilakukan itu bisa mengganggu ketertiban umum. Berkaitan dengan apa? Hak kalian untuk mendapatkan infrastruktur yang baik, hak kalian untuk mendapatkan barang-barang yang murah, itu ketertiban umum. Itulah mengapa kemudian korupsi itu diatur. Apa sih dampak destruktif dari korupsi bagi individu dan masyarakat? Perlu kita ketahui sebelumnya apa sih dampak-dampak destruktif itu? Dampak-dampak destruktif itu ialah di dalam sebuah perselisihan atau konflik ada pihak yang kalah. Nah, pihak yang kalah ini akan mengalami kerugian gitu. Yang kalah karena dia rugi di posisi atau penyelesaian konflik. Jadi itu yang dimaksud dengan dampak-dampak destruktif. Jadi di dalam tindak pidana korupsi ini sendiri di dalam aspek kehidupan manusianya apa aja sih dampak-dampak destruktif yang terjadi? Yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi masyarakat. Di mana bahwa perlu kita ketahui pertumbuhan ekonomi di satu negara itu dipengaruhi oleh jumlah pendapatan nasionalnya. Nah, pendapatan nasional itu dipengaruhi misalnya kalau dari dalam negeri kayak pajak atau investasi. Nah, jadinya kesehatan di masyarakat. Nah, membuat tingkat kesehatan di sebuah negara itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana sih kualitas pelayanan fasilitas kesehatan di negara tersebut. Nah, ketika misalnya kualitasnya buruk, dalam artian alokasi dana yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan di fasilitas kesehatan ternyata nggak tercapai nih, banyak rumah sakit yang nggak merata, ternyata kesebarannya nggak. Mungkin banyak ya, itu merupakan hal yang biasa di sini. Nah, misalnya itu kedisiplinan, itu ketepatan waktu. Kalau janjian jam 8 sore, jam 8 malam mungkin ya, jam 8 malam, ya datang jam 8, jangan datang jam 12. Nah, kalau perilakunya seperti itu bisa dikatakan indikasinya nanti itu orang itu tidak betul. Nah, misalnya itu tanggung jawab. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan. Halo semuanya, shalom. Shalom. Baik, perkenalkan nama kakak Radika Kumala yang tadi sudah disampaikan ya. Kita masuk ke materinya. Gimana sih caranya agar siswa dapat berperan aktif dalam pencegahan korupsi? Yang pertama ada pendidikan di korupsi. Sebelumnya di sini apakah sudah ada mata pelajaran tentang pendidikan korupsi? Belum. Semoga kalian ada ya. Kalian bisa apa sih teman-teman semuanya? Adik-adik ya. Adik-adik sudah sangat penting. Kenapa? Karena ketika kalian mempelajari, kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa. Kalian akan memimpin, apalagi kalian memimpin. Jadi ilmu-ilmu yang diterapkan di sekolah ini penting untuk kalian. Misalnya nih, kalian suka main TikTok ya, ada TikTok. Nah, ada berita tentang korupsi pejabat. Pejabatnya tak kenal. Nah, pasti kalian suka scroll kan, nggak menarik beritanya kan. Tapi kalau kalian ada ilmu tentang korupsi, misalnya ada istilah-istilah yang orang-orang nggak tahu, misalnya white crime, kejahatan merah putih, itu kan nggak semua tahu. Tapi karena kalian udah tahu ilmunya, kalian bisa langsung timbul rasa penasaran dalam diri kalian. Apa yang korupsi? Kenapa di korupsi? Dampaknya. Oke, terima kasih Om Gatot. Jadi teman-teman tadi udah banyak sekali ya dijelaskan oleh kakak soal. Jadi di sini selanjutnya cara membangun karakter dan budaya anti korupsi dalam diri kita sendiri. Jadi dalam pribadi kita pastinya gimana ya, pasti ya kayak dijelasin sama Fauzi tadi itu banyak loh yang kita lakukan itu udah melakukan korupsi sebenarnya dari segi waktu, disiplin, kejujuran. Jadi untuk membangun karakter kita supaya kita nggak melakukan itu tanpa ketidaksadaran sebenarnya, tapi kan sebenarnya udah melakukan itu kan. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik ke dalam diri kita sendiri aja dulu. Kayak kita menerapkan yang disiplin waktu, kita menghargain waktu teman-teman kita kalau janji jam segini, dan seperti kalau dia jadi bendahara ataupun
yang berurusan dengan keuangan biasakan jujur dan jangan korupsi gitu. Yang selanjutnya menggunakan teknologi seperti yang udah dijelaskan kakaknya juga tadi, menggunakan teknologi. Contoh seperti yang katakan tadi, kalian di rumah mungkin kalian bangun lambat, kemudian kalian meminta teman kalian mungkin terkait waktu, kemudian juga kalian kita meminta jabatan kecil seperti menjadi bendahara, ketua kelas, ketua OSIS. Itu akan menjadi lebih kalau kalian menjadi pejabat, kalian bisa mengembangkan sikap korupsi ini. Jadi korupsi itu merupakan tindakan yang tidak baik, dan juga sekarang pengaturannya sudah ada teman-teman. Ada namanya peraturan, namanya undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, hukuman yang ditawarkan ketika kita melakukan itu ada beberapa. Teman-teman akan dipenjara, kedua teman-teman akan dikenakan denda, teman-teman harus membayar sekian rupiah gitu. Yang ketiga bahkan teman-teman bisa dihukum. Jadi teman-teman untuk korupsi ini kita jangan lakukan korupsi pada kita hanya lalu ke masyarakat. Setelah ini yang akan diberikan hadiahnya, metodenya begini dari teman-teman yang paling kiri. Kami akan melakukan pertanyaan. Yang pertama sebutkan nama, kemudian apa yang menjadi pertanyaan. Jadi oke, dari Perkenalkan, saya dari kelas Susan. Pertanyaan saya di sini tentang konsep ekstrakurikuler tentang anti korupsi. Jika kita melihat tentang ekstrakurikuler tersebut, saya lihat dalam ekstrakurikuler tersebut ada ilmu deontologi, ilmu tentang etik, ilmu etika, dan juga tentang bagaimana peranan korupsi itu dalam dampaknya terhadap masyarakat. Pertanyaan saya di sini, bagaimana konsep ekstrakurikuler tersebut dapat diterapkan ke sekolah-sekolah maupun ke dalam masyarakat? Karena kita tahu bukan hanya tentang ekstrakurikuler anti korupsi, ekstrakurikuler tentang putusan dan lainnya saja banyak orang yang malas. Bagaimana cara kakak dan abang supaya mau masyarakat ataupun siswa ikut terhadap ekstrakurikuler tersebut? oke, mantap pertanyaannya. Tadi sepertinya oke, pada teman-teman menghargai teman-teman kita yang ingin ngomong ya. Kita hargai. Perkenalkan, nama saya Cindy Silvalok dari Sosum 1. Jadi pertanyaan saya itu terkait tentang korupsi tadi. Tadi dikatakan bahwa pengertiannya itu bukan hanya tentang uang ataupun harta. Tadi saya ada melihat menulis ke hak. Terus saya teringat nih, ada beberapa kepala sekolah atau siapapun itu saya lihat di sosmed atau di TikTok itu ada korupsi tentang dana bos lain. Nah, saya ingin bertanya, kami kan sebagai siswa tahu bahwa bukan sekolah kami ya, bahwa kami telah tidak mendapatkan hak yang sebetulnya kami dapat. Nah, gimana nih cara kami sebagai siswa untuk mengembalikan kembali hak yang kami perlu itu? Oke, terima kasih. Selanjutnya. Nah, kan saya tadi kan dari sini saya jawab apa saja contoh-contoh kasus korupsi yang paling masuk di Indonesia. Oke. Jawab, tapi nanti kita tanya. Tadi pertanyaannya aku ulang ya. Jadi sedangkan ekskul aja orang malas, apalagi kayak kita bikin ekskul mengenai korupsi, gimana caranya biar orang pengen masuk ke situ gitu kan? Singkatnya gitu. Iya. Ya, jadi kalau eskul sebenarnya kalau kalian memang nggak ada tujuan hidup, contohnya eskul tuh kayak gimana ya? Gimana deh, sorry, futsal gitu. Kalian pengen nih jadi olahragawan, ya kalian pengen ke eskul itu. Jadi kalau kalian memang nggak pengen jadi olahragawan atau memang nggak minat ke arah situ, ya memang kalian nggak mau dong ke eskul itu gitu kan? Intinya sekarang itu ada di pribadi kalian ataupun kayak itu ada di diri kalian. Jadi seperti pertanyaan adik ini tadi, gimana sih Kak? Kalau misalnya kita belum terkena masalahnya, mungkin ini nanti berkaitan dengan yang pertanyaan nomor 2. Ya, kalau misalnya kita belum kena nih, contohnya dana bosku, dana beasiswa kuliahku, sekolahku dikorupsi, mungkin aku tidak akan tertarik dengan anti korupsi karena aku tidak akan memperjuangkannya. Nah, berarti aku akan membenarkan tidak korupsi, bahkan bisa kayak utopis kalian nih. Oh, kami akan menarik kalian dengan kayak, oh nanti kasih kalian uang biar kalian mau ikut anti korupsi, itu tidak akan hancur. Tapi kalian itu harus memiliki nilai ataupun merasa sendiri gitu dampak daripada korupsi. Itulah hadirnya kami di sini untuk mengingatkan kepada semuanya. Nah,
mungkin nanti akan dikembangkan teman-teman untuk kemudian dikembangkan juga. Mungkin Oke, mungkin yang kedua bisa diserahkan oleh Tania, silakan Tania. Oke, untuk yang ketiga mungkin bisa diserahkan oleh saudara Galika. Mungkin bisa serahkan ini ke yang Oke, Satu, dua, tiga. Hukum 1,